Salam rekan-rekan mahasiswa Prodi Misiologi Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Yang perkenalkan, saya Daniel Fajar Panuntun yang akan mengajarkan kuliah ini, metode penelitian yang pertama untuk kalian di semester ini. Dan siap-siap, ini mata kuliah yang cukup susah bukannya. Meskipun misi adalah salah satu kajian yang sangat saya sukai, misi, teologi misi, ngomongin misi, ngomongin pemuritan, ngomongin banyak hal tentang misi, banyak tulisan saya tentang misi juga. Nah, saya ingin nanti berbagi selama satu semester ini kepada Anda semua mengenai metode penelitian, bagaimana menulis. Ingat bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat penting untuk Anda kuasai dengan sungguh-sungguh, supaya nanti setiap ilmu yang ada dapat digunakan dengan maksimal dan Anda bisa mengaplikasikannya terkhusus dalam perkuliahan dan juga dalam menempuh skripsi nantinya. Nah, ini Anda bisa menemui saya di ruang kantor Pasar Sasana dengan itu nomornya. Ini ya, kita kalau ngomongin metode penelitian, maka metode penelitian ini adalah suatu teknik atau cara atau langkah-langkah ketika kita melakukan penelitian. Untuk teman-teman bisa sungguh-sungguh membuat suatu tulisan, membuat suatu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah secara mendalam, ya, penelitian. Itulah teman-teman butuh metode penelitian ini. Dan metode penelitian yang pertama ini mengajarkan tentang metode penelitian sosial dan teologi, dan banyak kaitannya nanti dengan ilmu misi. Jadi mohon dengan sangat diikuti perkuliahan secara online ini, meskipun memang ini tidak mengenakan, tapi saya berharap teman-teman sungguh-sungguh mengikutinya. Dan ya, MP ini benar-benar akan mendorong dan memaksa para mahasiswa untuk mengaplikasikan semua ilmunya, ilmu yang didapat dalam perkuliahan misiologi. Jadi seperti skripsi, Anda akan mempertanggungjawabkan semua ilmu yang telah Anda dapat selama Anda studi di prodi misiologi. Demikian juga di sini saya ingin memaksa kalian mengeluarkan semua isi kepala kalian tentang yang sudah kalian pelajari mengenai misi. Tentunya ya, itu nanti akan dibuat menjadi proposal atau research atau penelitian. Dan ini adalah mata kuliah yang saya ulangi lagi, ini cukup susah. Jadi tolong diikuti dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, dan nantinya harapannya ya teman-teman bisa menggunakan ini untuk skripsi. Ya, kita menginjak ke JPL, capaian pembelajaran lulusan. Sangat diharapkan dalam penelitian ini teman-teman akan mempunyai proposal, yaitu mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan prinsip penelitian teologi dan sosial untuk menyelesaikan fokus permasalahan di ranah misi, baik dalam konteks Toraja maupun konteks yang lebih luas. Yang ngomongin masalah ini akan menjadi nyawa dari penelitian. Jadi kita harus bisa menemukan masalah dan kita selesaikan. Terlihat kurang kerjaan ya, tapi memang demikian. Dan perlu diingat bahwa misi ini menurut saya sangat menantang dan banyak sekali masalah yang terkait di dalamnya. Dan ingat bahwa ini saya akan menegaskan kepada semua mahasiswa di metode penelitian bahwa masalah penelitian itu tidak selalu melulu adalah masalah yang negatif. Saya ulangi kembali, masalah penelitian tidak melulu atau tidak selalu suatu masalah yang negatif. Contoh nih, kita ngomongin masalah misi ya. Simple, tapi ini terlalu luas. Bagaimana bermisi untuk, saya buat spesifik, tidak luas. Bagaimana bermisi untuk kalangan orang Jawa Bangan. Kalian tidak tahu kan orang Jawa Bangan, maka banyak membaca buku. Atau kalau orang Toraja, ya orang Toraja yang apa, itu akan semakin spesifik, sangat semakin bagus. Nah, bagaimana bermisi itu kita akan membuat rumusan strategi misi,
dan lainnya diambil dari teologi misi yang bagaimana. Nah, itu nanti yang akan menjadi misi kalian. Atau kalian bisa melihat masalah yang positif seperti ini. Wah, saya melihat gereja di daerah ini misinya kuat, pendetanya bermisi kuat, majelisnya juga bermisi kuat. Apalagi warga jemaatnya, meskipun mereka bukan lulusan misiologi, bukan lulusan teologi, tapi mereka menceritakan tentang Yesus. Maka timbullah pertanyaan, kenapa ya? Itu bisa loh dijadikan satu kajian rumusan masalah yang positif untuk mendasari penelitian Anda. Jadi ingat bahwa penelitian itu tidak selalu kita menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang negatif, tidak. Tapi kita bisa mengekspos masalah-masalah yang positif. Kita misalnya di Jepang ada misi untuk anak gitu. Kita sebut itu Maybe Memory Bible Game. Wah, ini bagus ya. Nah, bagaimana ini bisa diaplikasikan di sekolah minggu Gereja Toraja misalnya? Karena sudah jadi rumusan masalah. Bagaimana mengimplementasikan Maybe misi Jepang untuk anak-anak di Toraja? Mana yang bisa, mana yang tidak? Itu sudah menjadi suatu penelitian yang sangat berguna. Jadi sekolah minggu di Gereja Toraja misalnya akan menjadi semakin misinya kuat, kemudian semakin kreatif dan seterusnya. Misalnya kita lihat misi di Jepang ini bagaimana, atau misi yang dimana kita mau aplikasikan, itu yang akan menjadi dasar masalah atau dasar penelitian. Jadi ingat sekali lagi bahwa masalah itu tidak selalu negatif, kita selalu bisa melihat dari yang positifnya. Dan saya memang tidak suka melihat sesuatu yang negatif, jadi ya lihat yang positif. Contoh di COVID ini, bagaimana kita bermisi dengan penderita COVID, itu kan juga salah satu untuk kajian masalah ya yang bisa kita lakukan. Nah, ini capaian besarnya untuk pembelajaran lulusan, silahkan dibaca, nanti online akan saya bagikan. Pencapaian yang besar ini akan didukung oleh 7 kemampuan tahap akhir. Jadi selama 1 semester Anda akan mendapatkan hal tersebut, tetapi juga akan mendapatkan ya ini prosesnya untuk mendapatkan satu yang besar itu yang disebut CPL. Anda akan mendapatkan 7 kemampuan akhir tahap PAN KATP, kemampuan akhir tahapan pembelajaran, seperti itu. Ini masalah yang cukup susah. Jadi kalau kata Dylan bahwa rindu itu yang paling berat, maka Dylan perlu kuliah dulu metode penelitian supaya dia tahu beratnya mengerjakan skripsi. Tapi itu tantangan kok. Buktinya saja masih banyak orang yang ingin kuliah lanjutkan ke pasca. Di pasca nanti Anda akan mendengar istilahnya tesis. S3 Anda akan mendengar istilahnya disertasi. Mantap kan? Ya, gambar absurd yang ada di depan kalian ini adalah gambar mengenai desain peta konsep materi. Yang jelas dalam kuliah ini kita akan mengenal penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kualitatif. Dan juga ada masalah penelitian dan penelitian teologi dan sosial, dan itu akan dibahas secara mendalam. Apakah pendekatan penelitian itu hanya ada 2, kualitatif dan kuantitatif? Bisakah digabungkan? Bisa Anda gabungkan. Maka akan disebut mixed method. Bolehkah itu Pak? Boleh. Susahkah? Ya jelaslah susah. Satu saja sudah susah, apalagi 2. Makanya kalau punya pacar 1 saja jangan banyak-banyak. Oke? Ya, hashtag pesan moral ini tadi. Kemudian ya dalam pendekatan kualitatif itu kan metode penelitian ya. Yang metode itu adalah proses, dan dalam proses itu ada teknik pengumpulan data, dan kita juga menentukan datanya apa, dan kemudian kita juga harus bisa melakukan analisis data. Kalau sudah dapat data, terus ngapain ya? Datanya dianalisis supaya masalahnya terjawab kan? Jangan hanya masalahnya dibiarkan saja, nggak akan terjawab dong nanti masalah penelitiannya. Seperti itu. Dan ini 1 semester yang akan kita
jalani bersama, dan di situ terlihat rumusan masalah sangat mendominasi. Jadi setelah kuliah ini kalau kalian nanti akan mengambil skripsi, ya ayo dong ambil kuliah yang mantap, masalah kuliah yang mantap, masalah penelitian yang mantap. Jangan masalah penelitian yang ambigu, jangan masalah penelitian yang sudah pernah diteliti. Pak, gimana caranya tahu bisa diteliti? Ya banyaklah belajar, banyaklah membaca. Itu sangat penting rekan-rekan mahasiswa ketahui dan rekan-rekan mahasiswa dalami. Kita sudah mulai mencari-cari masalah-masalah tentang misi. Apa ya kira-kira yang mau saya angkat menjadi judul penelitian saya? Apa ya? Bisakah Pak misi dengan budaya? Oh, sangat bisa sekali. Toraja banyak. Di luar Toraja boleh, silahkan. Apakah penelitiannya nanti harus ke lapangan? Boleh tidak lapangan. Tapi kalau dengan suku budaya, apakah harus dengan lapangan? Boleh tidak dengan lapangan, asal datanya cukup. Kalau datanya tidak cukup, ya Anda harus akan dipaksa ke lapangan untuk mendapatkan situasi yang senyatanya. Jadi silakan, selamat dipikirkan. Di bawahnya lagi ada bobot penelitian, silahkan nanti dibaca sendiri. Dan yang terakhir di sini adalah ya tentang peraturan kelas kita. Silahkan tidak masuk kalau kamu sakit. Di situ tulis minimal kehadiran 100% ya. Ya, jangan pernah sekali-kali bolos, kecuali Anda mau mendapatkan nilai error. Kenapa? Karena Anda membolos sekali, ya Anda akan ketinggalan banyak ilmu dalam mata kuliah ini. Jadi sangat diharapkan Anda sungguh-sungguh dalam perkuliahan. Anda benar-benar mendalami mata kuliah ini, tidak main-main, tidak bolos-bolosan. Ya sungguh-sungguh lah, karena ini mata kuliah yang cukup susah. Kalau ada urusan keluarga gimana Pak? Ya wes silahkan nggak masuk. Kalau ada pelayanan silahkanlah. Kalau kamu nggak mau masuk ya kamu kehilangan materi. Kan mudah toh. Yang rugi ya siapa? Ya kamu. Mau di apa? Gimana Pak? Nanti presensinya ya presensinya saya akan berikan Google Form. Jadi akan saya lakukan. Di situ ada refleksinya, saya membaca itu refleksinya dan jangan diisi sembarangan. Yaitu dari saya, tolong benar-benar dipahami dan dihayati ya semuanya ini. Ya, selamat datang di mata kuliah metode penelitian 1, mata kuliah yang cukup berat dan mohon dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jika ada pertanyaan nanti terkait ini, apa nih Pak metode penelitian atau apa? Silahkan tanyakan di grup via WhatsApp, nanti akan saya jawab. Gitu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.